Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikma Aulia Husna dari Akuntansi 2017 ingin membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi yang dibimbing oleh Pak Ja'far. Di sini saya akan membahas teori institusional. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa kelangsungan hidup organisasi membutuhkan organisasi tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial dari perilaku yang dapat diterima. Semakin tepat cara organisasi dalam memperoleh legitimasi dari sumber-sumber pendanaan eksternalnya, maka semakin banyak sumber yang mampu untuk diamankan. Selain itu, teori institusional memberikan penjelasan bagaimana mekanisme suatu organisasi melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang melengkapinya. Mekanisme itu termasuk yang dilakukan dalam teori legitimasi dan teori stakeholder. Institusional teori menurut Dillard, Rigsby, dan Godam sudah mulai digunakan dalam proses penentuan standar akuntansi, seperti pernyataannya sebagai berikut. Institutional theory is becoming one of the dominant theoretical perspective in organization theory and increasingly being applied in accounting research to study the practice of accounting in organization. Teori institusional memiliki dua dimensi utama, yaitu isomorphism dan decoupling. Kedua dimensi ini mempunyai kaitan yang kuat untuk menjelaskan praktik pelaporan keuangan perusahaan. Dimensi isomorfik terdiri dari tiga cara, yaitu paksaan, imitasi, dan normatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikma Aulia Husna, Akuntansi 2017 ingin membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori open system. Teori open system merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi. Ada beberapa sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup atau disebut dengan closed system dan sistem terbuka atau disebut dengan open system. Sistem tertutup atau closed system yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan di luar sistem. Sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sistem ini juga bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Dalam kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Ya, ada hanyalah sistem relatif tertutup atau relatif closed system. Sistem relatif tertutup biasanya mempunyai masukan dan keluaran yang tertentu serta tidak terpengaruh oleh keadaan sistem luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar dan dapat terpengaruh dengan keadaan lingkungan luar. Sistem terbuka menerima input dari subsistem lain dan menghasilkan output untuk subsistem lain. Sistem ini mampu beradaptasi dan memiliki sistem pengendalian yang baik karena lingkungan luar yang bersifat merugikan dapat mengganggu jalannya proses di dalam sistem. Di sini ada klasifikasi open system dan closed system. Kriterianya dalam sistem terbuka dan sistem tertutup, asal pembuatan dalam sistem terbuka itu buatan manusia, kalau di sistem tertutup buatan Tuhan atau alami. Keberadaannya dalam sistem terbuka itu sistem berjalan dan sistem tertutup itu sistem konsep. Kesulitannya, kalau sistem terbuka itu sulit dan sistem tertutup itu sederhana. Output atau kinerjanya dalam sistem terbuka itu dapat dipastikan dan sistem tertutup tidak dapat dipastikan. Dalam waktu keberadaannya, dalam sistem terbuka itu sementara dan dalam sistem tertutup itu selamanya. Dalam wujudnya, sistem terbuka itu abstrak dan sistem tertutup itu ada secara fisik. Dalam tingkatannya, sistem terbuka itu subsistem atau sistem dan dalam sistem tertutup itu supersistem. Dalam fleksibilitas, dalam sistem terbuka itu bisa beradaptasi dan dalam sistem tertutup itu tidak ada yang beradaptasi. Sekian dari penjelasan yang saya